Kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini dengan membahas tetap kepada desain struktur gaji, tetapi kita akan membahasnya pada subunit yang lebih spesifik lagi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa istilah yang terkait di dalam pembangunan struktur gaji, kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang individual comparatio. Definisi individual comparatio itu adalah suatu alat yang dapat digunakan organisasi untuk melihat posisi gaji karyawan di bawah titik tengah atau di atas titik tengah. Yang paling bagus adalah jikalau rasionya itu mendekatin 1, artinya karyawan itu secara keseluruhan dikatakan dibayar di dalam rentang titik tengah tersebut. Rumus untuk mencari individual comparatio adalah gaji karyawan tersebut dibagi nilai titik tengah di mana karyawan itu berada pada skala pengupahan. Lalu kita juga mengenal istilah yang namanya department comparatio. Jikalau tadi individual comparatio untuk melihat posisi gaji karyawan, kalau sekarang department comparatio itu adalah alat untuk melihat posisi gaji karyawan secara keseluruhan pada sistem penggajian. Jadi rumusnya adalah total gaji di dalam departemen tersebut dibagi total nilai titik tengah di dalam departemen tersebut. Ini kita bisa lihat contohnya. Maka di dalam contoh kasus ini, departemen komparasionya adalah 1,01. Artinya apa? Artinya bahwa karyawan yang berada di dalam departemen ini rata-rata gajinya itu berkisaran di dalam titik tengah, di antara titik tengahnya, bukan di dalam titik minimum ataupun di dalam titik maksimumnya. Lalu kita juga akan melihat di sini, kalau sebelumnya kita sudah mengenal istilah tentang pembayaran berbasis kinerja. Lalu kita mau lihat di sini langkah-langkah apa yang bisa dilakukan organisasi untuk bisa melakukan pembayaran berbasis kinerja. Yang pertama itu adalah organisasi menentukan terlebih dahulu berapa budget untuk kenaikan gaji karyawan tersebut. Lalu kita juga menentukan berapa persentase di tiap kuartilnya, di tiap bagian daripada yang sudah ditentukan tadi. Lalu kita menentukan juga kriterianya yang menjadi dasar acuan yang pertamanya. Lalu dengan mempertimbangkan anggaran yang sudah kita miliki, maka kita menghitung berapa jumlah karyawan yang berada pada tiap sel tersebut, lalu menghitung kenaikan gaji pokok secara keseluruhan. Contoh untuk menghitung kenaikan gaji berdasarkan kinerja itu dapat dilihat di dalam link ini.